Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa ahkamil hakimin wa khairir raziqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu min yaumin hadza ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di hari ini kita senantiasa selalu dalam berkah, selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang tamu entah dari mana, kemudian orang ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini tepatnya ada di dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim. Kemudian orang itu berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, aku seorang musafir, aku kehabisan bekal, dan engkaulah orang terbaik yang aku kenal di kota ini." Jadi orang ini sudah tahu Rasulullah, sudah kenal Rasulullah, sudah tahu bagaimana kebaikan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata beliau, dan engkaulah orang terbaik yang aku kenal di kota ini. Lalu kemudian apa kata Rasulullah? Lalu kemudian Rasulullah SAW mengajak tamu tersebut, mengajak musafir tersebut untuk datang ke rumahnya. Setelah tiba di rumahnya, di rumah istri beliau, ditanyakan kepada istri beliau, maka ternyata dari semua jawaban istri-istri beliau, jawabannya sama. Apa jawabannya? Ya Rasulullah, ma'indana illal ma. Wahai Rasulullah, kita tidak punya apa-apa kecuali hanya air saja. Maka jawaban ini pun sungguh mengingatkan kepada kita bagaimana seorang Rasulullah, pemimpin terbesar umat Islam saat itu, bahkan saking sederhananya beliau, bahkan di rumah beliau pun tidak ada apa-apa kecuali air saja. Lalu kemudian setelah itu barulah Rasulullah SAW mengajak tamu tersebut, musafir tersebut, ke hadapan sahabat-sahabat Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Man yudifu hada?" Siapa yang akan menyambut tamuku ini? Setelah Rasulullah mengatakan demikian, maka faqama rajulun minal ansor, maka berdirilah salah seorang sahabat dari kaum Ansor yang bernama Abu Thalhah. Dia mengatakan, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah, akulah yang akan menyambut tamu ini. Lalu kemudian Abu Thalhah mengajak tamu tersebut ke rumahnya. Sampai di rumahnya, beliau bertemu dengan istrinya yang bernama Rumaisyah binti Milhan. Lalu kemudian dikatakan, tolong kau sediakan makanan, jamu tamu kita ini. Apa kata Rumaisyah binti Milhan atau istri daripada Abu Thalhah? Beliau katakan, wahai Abu Thalhah, ma indana illa qutu sibyan. Kita tidak punya apa-apa kecuali hanya makanan, sepiring makanan untuk anak-anak saja. Lalu apa kata Abu Thalhah? Kata Abu Thalhah, baiklah kalau begitu, kau tidurkan saja anak-anak, lalu sediakan makanan yang sejatinya untuk mereka itu kepada tamu kita tersebut. Lalu setelah itu Abu Thalhah menyiapkan makanan kepada tamu tersebut, dan tamu itu kemudian berkata bahwasanya ia tidak mau makan kecuali Abu Thalhah ikut makan bersamanya. Apa kata Abu Thalhah? Lalu kata Abu Thalhah, beliau katakan, baiklah, silakan kau makan di sini di ruang tamu, sementara aku akan makan bersama istriku di dapur. Lalu kemudian Abu Thalhah kembali ke dapur, dan kemudian istrinya mematikan lampu supaya tidak terlihat apa yang mereka lakukan. Setelah itu tamu tersebut makan dengan lahapnya. Kemudian sang tamu melihat dari ruang tamu, dari kejauhan, seakan-akan sepertinya Abu Thalhah sedang makan bersama istrinya, karena juga terdengar suara sendok dan piring yang sedang beradu seperti orang makan. Sang tamu mengira bahwasannya Abu Thalhah dan istrinya sedang ikut makan sebagaimana tamu tersebut makan. Padahal mereka hanya berpura-pura saja agar si tamu tersebut mau makan. Setelah itu sang tamu makan dengan lahapnya. Kemudian setelah ia kenyang, maka pergilah tamu tersebut dari rumah Abu Thalhah.
dia berlalu dari rumah Abu Talha dalam keadaan kenyang, sementara Abu Talha dan istrinya dan keluarganya, anak-anaknya semalaman dalam keadaan lapar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang terjadi? Esok harinya, lalu kemudian Abu Talha bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu kepada Abu Talha, Rasulullah dengan senangnya sambil tertawa, sambil tersenyum, Rasulullah mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa taala bangga, Allah bahagia, Allah tersenyum melihat apa yang kau korbankan, melihat pengorbananmu beserta istrimu. Lalu kemudian Rasulullah membacakan surat Al-Hasyr ayat 9, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka kaum Ansor, yu'thiruna ala anfusihim, mereka lebih mengutamakan kepentingan saudaranya daripada kepentingan diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sesungguhnya dalam keadaan susah juga. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Maka inilah salah satu daripada hikmah perintah puasa, agar kita merasakan apa yang dirasakan orang lain, agar tumbuh jiwa sosial terhadap orang lain. Apa yang dilakukan Abu Talha tersebut disebut dengan isar. Ulama mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan bahwa isar itu adalah mendahulukan kepentingan orang lain, ya, walaupun diri sendiri dalam keadaan susah. Sebuah perbuatan yang begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tentunya berlaku tidak hanya pada sahabat Rasul saja, tapi juga berlaku dengan kita. Ketika kita mau berkorban untuk orang lain, bahkan kita mau mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri, walaupun sesungguhnya kita juga susah, kita juga butuh, maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala bangga melihat kita. Allah Subhanahu wa taala bisa jadi ridho dan turunkan rahmatnya kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di antara perintah puasa, hadirnya Ramadan, hadirnya perintah puasa kepada kita adalah untuk membangun jiwa sosial kita, untuk membangun kedermawanan kita kepada orang lain, untuk membangun sikap peduli kita kepada sesama, kepada saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan, walaupun kita terkadang dalam keadaan susah juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling dermawan di antara umat-umatnya. Akan tetapi ketika Ramadan, bahkan kedermawanannya lebih lagi. Dalam hadis dikisahkan, digambarkan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti angin yang berhembus. Kita lihat bagaimana angin yang berhembus, setiap waktu ia ada, setiap saat ia ada, setiap tempat ia ada. Maknanya begitu besar kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ini. Maka sejatinya kita sebagai umatnya perlu rasanya kita belajar, perlu rasanya kita melihat sejauh mana puasa, perintah puasa yang kita jalankan ini, apakah sudah mampu membangun jiwa sosial kita, apakah sudah mampu membangun rasa kedermawanan kita, rasa peduli kita kepada sesama. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan iman Islam untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan maksimal, sehingga pada akhirnya kita mampu menjadi orang-orang yang tidak hanya mampu menahan lapar dan dahaga saja, tidak hanya mampu menjalankan ibadah puasa saja, tapi tumbuh pada diri kita sifat sosial, sifat dermawan, sifat peduli kepada sesama. Karena sejatinya Islam begitu, harus seimbang, harus berjalan garis lurus, harus berjalan bersama antara hablum minallah dan hablum minannas. Ketika hablum minallah sudah terbangun lewat ibadah puasa, lewat tarawih dan lain sebagainya, mudah-mudahan pun dengan wasilah puasa kita terbangun buka sifat hablum minannasnya, terjaga pula hablum minannas, hubungan kepada sesama, terbangun pula sifat sosial kita, kedermawanan kita kepada sesama, sehingga dengan demikian kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala dan peduli kepada sesama. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.